Words Orchestrator. Saya Aryani Timorason akan membantu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ke acara, saya mau membacakan beberapa peraturan selama acara ini berlangsung. Yang pertama, pastikan email yang Bapak dan Ibu tadi masukkan pada saat registrasi adalah email bisnis agar bisa mengikuti lucky draw dan memenangkan hadiah sampai dengan Rp300.000 berupa saldo OVO ataupun GoPay. Dan pastikan juga nomor yang tadi Bapak dan Ibu input adalah nomor yang terkoneksi dengan aplikasi OVO ataupun Gojek. Dan yang kedua, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung diajukan kepada kolom Q&A yang ada di kanan bawah layar Bapak dan Ibu. Dan pastikan mic Bapak dan Ibu di-mute agar tidak mengganggu selama sesi berlangsung. Ya, para hadirin yang berbahagia, untuk memahami lebih dalam tentang PT Berkah Hardaya Perkasa, mari kita ikuti bersama sambutan dari Direktur PT Berkah Hardaya Perkasa, Bapak Terang Lambang. Kepada Pak Terang Lambang, waktu dan tempat kami berikan. Oke, baik. Selamat pagi. Sudah dengar suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Jadi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi, terima kasih atas waktunya untuk ikut partisipasi dalam acara webinar ini di masa pandemi ya. Jadi, kita tetap berusaha sharing informasi mengenai produk dan solusi kami. Tentunya dalam bentuk webinar ya, lebih mudah dan lebih efektif dan aman buat kita semua lah ya. Jadi hari ini kita topiknya adalah Go Digital Transformation with GD Orchestrator ya. Mungkin ada beberapa yang saya belum kenal, mungkin belum kenal Berka, ada baiknya saya kasih gambaran sedikit mengenai Berka ya. Mungkin selama ini tahu Berka adalah sistem integrator ya, salah satu terkemuka di Indonesia, beroperasi sejak tahun 74. Sudah 40 tahun lebih kita punya pengalaman dan memberikan solusi IT di berbagai lini ya, dari IT infrastructure, solution, misalnya compute solution, storage solution, hybrid solution, private storage, edge computing, dan lain-lain. IT service solution, kita ada juga seat management, managed service, rollout, contract resource allocation. Kalau yang managed service belakang ini sangat ramai ya, banyak perusahaan yang ke arahnya managed service. Kita juga ada network security, one optimizer, switching, lain-lain. Kita juga ada business continuity dan data protection. Ya, ada juga software defined dan data center, database solution dan lain-lainnya. Ya, jadi itu adalah portfolio kita ya. Dan juga mungkin ada yang belum aware ya, kalau Berka itu memberikan solusi di supply chain, ERP, kita sudah partnernya Oracle sejak lama. Dan yang mungkin yang terakhir yang baru 5 tahun terakhir adalah cloud ya. Kita punya cloud, layanan cloud, dan solusi IoT. Mereka punya cloud data center, walaupun bukan milik kita, tapi kita kerjasama dengan satu provider data center. Kita punya cloud, namanya Cloud Berka ya. Kemudian nanti IoT juga sedikit kita bahas. Dengan latar belakang dan pengalaman implementator di ERP sejak tahun 99 ya, kami juga mencoba mendevelop solusi sendiri nih ERP ya. Jadi kita sekarang punya produk sendiri, namanya kita beri nama Opus B. Opus adalah ciptaan, B adalah Berka, jadi ciptaan Berka ya. Itu adalah sedikit jualan mengenai ERP-nya kita sendiri ya. Oke, kembali ke topik kita hari ini ya. Jadi kita sebagai salah satu gold partner di Indonesia, gold partner Oracle ya. Kita Berka tuh punya divisi namanya Consulting Services yang tetap berkomitmen memberikan support dan layanan implementasi dan juga pengembangan aplikasi Oracle JD Edwards tentunya. Kebetulan kita juga sekarang juga pegangnya e-business suite dan juga PeopleSoft ya. Tapi yang GDE tetap kita maintain karena GDE inilah kita punya salah satu legacy kita ya. Dan kita masih punya tim yang sangat solid ya. Di Oracle pun mereka ada komitmen yang cukup kuat. Mereka terus mengembangkan aplikasi GDE sebagai salah satu portfolio mereka ya, ERP mereka ya. Jadi salah satunya adalah yang kita namakan, yang kita bawakan adalah hari ini orkestrator ya. Jadi hari ini rasanya kalau saya lihat beberapa customer yang ada seperti kayak reuni ya, pemakai atau komunitas GDE di Indonesia. Jadi sebagian lah join di sini. Tapi yang bagi yang bukan pengguna GDE tentunya tetap dapat mengikuti acara ini ya, sehingga dapat mengerti salah satu feature dari GDE ini, yaitu orkestrator. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu ingin memilih satu ERP,
ini bisa dijadikan salah satu landasan atau salah satu kriteria untuk memilih ERP. Ya tentunya kalau bisa jadi gitu ya, Bapak ya. Jadi dengan tema Go Digital Transformation with GD Orchestrator, kita ingin mengupas salah satu solusi dari Oracle GD ini yang ini bagian dari pengembangan kelanjutan dari GD ya, yang kita bisa katakan seperti kayak emulator gitu, ya. Karena di era sekarang, kalau kita bisa bilang modern ERP, deh, kita harus bisa lebih terbuka, sistem tuh harus lebih terbuka terhadap solusi yang di sekitarnya, ya, dalam suatu bisnis proses di suatu perusahaan. Jadi tidak hanya ERP sendiri berdiri gitu, tidak seperti itu, tapi surrounding dari sistem-sistem yang mendukung operasional dari satu company itu bisa dikonekkan ke ERP-nya dalam hal ini GD Edward ya. Jadi karena sekarang semua mengarah ke digitalisasi, bahkan banyak solusi robotik yang melakukan pekerjaan berulang yang tidak perlu dilakukan oleh manusia lagi ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga seperti kayak UiPath, Automation Everywhere ya, itu salah satu software robotik itu juga nanti bisa dikombinasikan dengan GD Orchestrator ya. GD Orchestrator kalau saya jelaskan dengan bahasa awam, ya, bahasa manusia gitu ya, itu seperti tools emulator yang menjembatani GDE dengan solusi di luar atau solusi third party. Ya baik berupa aplikasi yang di-develop sendiri, aplikasi package lain, bisa juga berupa mobile solution ya, yang di-develop dengan menggunakan Flutter atau dengan React Native atau yang lainnya. Bisa juga di-connect dengan IoT, ya ini kalau dulu orang suka belajar dengan SCADA ya. Nah, SCADA itu kan mengeluarkan parameter-parameter yang ditransform dimasukkan ke GDE Edward. Nanti juga bisa dijadikan inputan dari tempatnya GDE dari SCADA lewat orkestrator ya. Kemudian juga seperti aplikasi di luar seperti bank, institusi bank untuk melihat kurs rate secara otomatis ya, dari data provider, dari e-commerce, marketplace dan lain-lain ya. Nanti dalam demo kita akan tunjukkan bagaimana orkestrator bekerja ya, setupnya juga tidak tergantung dari coding yang rumit tapi lebih mudah dan dapat dilakukan di bukan vendor lah ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa kalau mau lihat yang lebih detail, kita nanti bisa one-to-one lah ya, nanti kalau memang kurang mengerti ya. Nanti ada 4 contoh yang disampaikan oleh Pak Hidon dan Pak Herman saat demo ya, oke. Mungkin itu aja, tanpa berlama lagi, kita akan segera mulai, mungkin mulai dengan presentasi dulu dari Pak Herman. Ya. Sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan, ya silakan ditulis di Q&A ya, jangan di chat ya, di Q&A, nanti kita jawab, tapi kalau masih belum puas atau belum jelas banget, dengan senang hati one-to-one meeting kita bisa atur untuk dijelaskan ke Bapak di baik, saya pikir itu aja, bukan dari saya. Sekali lagi banyak terima kasih. Silakan menikmati acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Terang Lambang atas sambutan dan overview mengenai PT BRK Hardaya Perkasa. Saya bisa kasih simpulan sedikit. Kalau GD AdWords itu salah satu tool simulator yang bisa diintegrasikan ke banyak aplikasi. Jadi akan mempermudah proses. Orchestrator ya dalam hal ini. Yes, GDE Orchestrator ada tools emulator yang bisa diintegrasikan ke banyak aplikasi. Jadi bisa dengan kata lain bisa memperefektifkan bisnis proses Bapak dan Ibu. Oke, tanpa perlu menunggu lama lagi, saat ini kita akan mendengarkan presentasi mengenai GD AdWords Orchestrator dari General Manager SCM PT BRK Hardaya Perkasa, Bapak Herman Suhendri. Sekilas mengenai Bapak Herman Suhendri, beliau sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di implementasi proyek ERP dalam banyak industri seperti manufacturing industry, oil and gas industry, mining industry, project construction industry, dan retail industry. Kepada Bapak Herman Suhendri, waktu dan tempat kami berikan. Ya, Pak Herman. Iya, sudah terdengar? Udah, Pak. Oke. Masih belum. Halo? Udah. Ya, sudah, Pak. Ya, oke. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, jadi saya langsung masuk ke dalam topik kita, yaitu Go Digital Transformation with GD Edward Orchestrator. Ya, jadi kita ketahui bahwa Oracle selalu
perkembangan, dan kita tahu bahwa dalam era digital ini kita membutuhkan suatu aplikasi yang bisa menjembatani kita itu, perusahaan kita untuk melakukan transformasi digital. Agendanya, ya jadi yang pertama sudah introduction, jadi sudah ada perkenalan dari Bapak Terang Lambang, kemudian kita lanjutkan dengan GD Edwards Orchestrator Solution dan demo, kemudian dilanjutkan dengan Q&A. Sebelum kita membahas GD Orchestrator, saya akan menambah sedikit tentang BRKH Desa Profiles ya. Jadi kita berada di BRK Consulting Services dan kita itu melayani untuk implementasi ERP, upgrade ERP, maintenance support, managed service, Indonesian localization package, software license, third party integration, dan hosting ya. Jadi kita juga melayani produk-produk ERP yaitu Oracle GD Edwards Enterprise One, Oracle E-Business Suite, dan terakhir adalah Opus B, Cloud ERP yang kita develop. Kemudian sekilas mengenai produk GD Edwards ya. Jadi GD Edwards itu merupakan bagian dari Oracle ERP Product Family ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa Oracle itu memiliki banyak produk ERP seperti Oracle GD Edwards, Oracle E-Business Suite, Oracle PeopleSoft, sekarang Oracle Cloud, dan Oracle NetSuite. Seperti itu. Jadi sekilas lagi tentang GD Edwards, solusi yang apa yang di-provide oleh GD Edwards, yaitu solusi yang kita kalau berbicara, saya ganti pointernya. Oke, jadi di sini ada solusi untuk aset lifecycle management. Jadi aset itu direncanakan, dibeli, di-maintain, di-operation, kemudian di-dispose, kemudian project management, kemudian supply management, CRM, ada property, ada human capital management, ada home builder management, ada customer order, logistik, ada plantation ya untuk lower management untuk menghandle industry plantation, ada manufacturing, ada supply chain planning, dan ada business intelligence. Oke. Kita berangkat dari stage GD Edwards. Jadi dengan bertumbuhnya kompleksitas kebutuhan customer ya. Jadi kita tahu era sekarang sudah digitalisasi ya. Jadi kami Oracle dan BRK itu terus melakukan pengembangan ya terhadap produk untuk mengadopsi kebutuhan di masa yang akan datang ya. Jadi kita tahu bahwa kita dapat informasi dari prinsipal kita ya bahwa mereka terus melakukan pengembangan ya, salah satu di antaranya yaitu ada dalam hal mendevelop ya, mereka sudah mendeploy ada 620 lebih new features ya di versi 9.2 versi terbaru kita. Kemudian ada 50 lebih UX One Role ya. Jadi UX One Role ini semacam landing page ya yang dibuat khusus per role, per user role. Jadi misalkan orang API dia akan mendapatkan tampilan dalam bentuk API ya, di mana di landing page itu ada informasi watchlist ya. Informasi watchlist itu adalah informasi di mana kita kalau login kita sudah mendapatkan informasi apa saja yang kita harus lakukan. Ya, jadi nanti kita akan kasih gambaran sedikit tentang watchlist. Kemudian juga Oracle mendevelop 600 lebih sudah ada 600 lebih customer yang sudah memakai GD Edwards Orchestrator ya. Jadi berdasarkan data ini BRK sebagai Oracle partner mencoba untuk mensosialisasikan Orchestrator di Indonesia ya. Mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu dapat mengerti apa fungsi dari orkestrator untuk transformasi digital. Kemudian ada 87% growth ya dari GD install base year over the year. Product strategy ya. Jadi Oracle berkomitmen untuk terus ya melakukan optimize, mentransform dan mengautomatisasi GD Edwards aplikasi kita ya. Jadi ada 3 pilar yang mereka lakukan, yaitu mereka ada satu pilar yaitu application optimization ya. Jadi kita tahu bahwa aplikasi GD Edwards kita itu mereka akan lakukan optimize ya. Dari optimize di sini bicaranya bahwa
kita akan diprotek dengan dibuatkan suatu aplikasi yang comply dengan katakanlah perpajakan atau peraturan-peraturan akuntansi. Kemudian juga bisa melakukan improve bisnis kita ya dengan cara menambahkan user experience di situ ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam ini, kalau gambar dari application optimization ini merupakan contoh dari UX one-nya. Jadi di sebelah kiri ada watchlist, di sebelah depan tengah ini ada dashboard, operational dashboard, dan di sebelah kanannya ada action. Ya, jadi user itu tinggal melihat apa saja yang mereka harus follow up. Ya, di sini ada list daripada item-item yang harus mereka follow up. Contohnya item AP overdue, account payable overdue. Nah, di mana seorang AP harus memfollow up-nya. Ya. Kemudian ada pilar lagi digital transformation. Di sini GD Edwards, Oracle mendevelop untuk kita mengenablekan proses automation. Ya. Jadi di sini kalau kita berbicara mengotomatisasi proses, salah satunya adalah yang dulunya kita tahu bahwa ada step-step yang kita harus lakukan entryan di GD Edwards. Nah, sekarang dengan adanya orkestrator itu kita dimudahkan untuk kita mengkompres atau mempersingkat suatu proses ya. Jadi nanti kita akan jelaskan detail di belakang. Kemudian low code no code UI ya. Jadi kita tren sekarang ini rata-rata kita akan mengarah kepada biaya yang rendah dari sisi customisasi. Artinya dengan menggunakan orchestrator kita bisa mendapatkan low atau no code UI ya. Kemudian enterprise integration, di sini ya tentu saja kalau kita berbicara digitalisasi, kita akan harus istilahnya open. Artinya kita harus memiliki ERP yang bisa berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi yang di cloud, atau aplikasi mobile, atau aplikasi yang akan kita untuk dalam hal melakukan transformasi digital. Kemudian sistem otomatisasi ya. Jadi sistem automation di sini Oracle selalu mengarahkan kepada untuk kalau kita melakukan maintenance system itu kita diberikan suatu proses otomatisasi. Salah satu di antaranya itu autonomous database. Optimization strategi ya. Jadi di sini ada 3 pilar, 3 bagian, yaitu kita memprotek bisnis kita, yaitu jadi Oracle dan Berka selalu berkomitmen untuk selalu mendevelop produk untuk supaya produk kita itu comply dengan peraturan-peraturan seperti peraturan pajak, kita mendevelop lokalisasi Indonesian tax untuk kita bisa masukkan comply dengan ISPT, e-faktur, e-bupot, ya. Kemudian juga untuk peraturan PSAK yang sekarang berlaku, ya. Kita Berka dengan tim R&D-nya sudah mendevelop package-package yang untuk kita bisa deploy ke customer-customer. Kemudian yang di tengah di sini yaitu improve your business, yaitu ini adalah tampilan dari UX One Role ya. Jadi pada saat user itu login, itu dia sudah bisa mendapatkan informasi tentang apa saja sih yang dibutuhkan untuk dilakukan ya. Jadi kalau kita sebagai seorang AP, kita akan login, kita mendapatkan item-item di sebelah kiri dan ada warnanya apakah itu warning atau critical. Nah, di sini kita akan mendapatkan angka di mana angka itu menunjukkan jumlah record yang kita harus lakukan action ya. Kemudian di bagian tengah di sini kita bicaranya analisa graphical operational dashboard yang kita ingin tahu ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah kita action-action yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan ya. Jadi dengan kita mensimplify user experience di sini, kita akan melakukan improve ya bisnis proses kita. Kemudian ketiga yaitu future proof for your business ya. Jadi kita tahu bahwa digitalisasi itu sudah sangat udah di depan mata ya. Jadi kita harus bisa mengenablekan aplikasi ERP kita untuk selalu bisa berintegrasi atau berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi di cloud ataupun aplikasi-aplikasi mobile yang di mana secara in the future itu kita butuh ya. Digital transformasi ya. Jadi di sini bahwa GD Edwards itu menyediakan digital platform ya. Ada 4 pilar yaitu satu user experience ya yang tadi saya bicara tentang UX One Role di mana kita bisa men-streamline dari traditional user interface yang tadinya kita itu memiliki menu, kemudian dari menu itu kita pilih menu lagi, submenu, dan kita pilih programnya.
Kemudian setelah masuk ke programnya, kita harus masukkan parameter untuk mencari informasi yang kita perlu tahu ya. Jadi di sini kita diberikan tools ya, diberikan user experience di mana kita tidak perlu lagi mencari informasi tersebut. Kita cukup dengan menggunakan watchlist, itu kita sudah bisa mengetahui bahwa berapa sih AP overdue, contohnya AP overdue yang kita harus follow up ya. Jadi dengan demikian kita pada saat kita seorang AP atau seorang manufacturer login, dia udah langsung mendapatkan di pagi hari saya harus melakukan apa, misalkan ada AP overdue, berarti kita harus memfollow up AP. Kenapa? Nah, kita akan analisa di situ, baru kita lakukan action ya. Kemudian juga kita bisa mengextend ke digital experience ya. Jadi dari tampilan UX One Role itu kita bisa mengembed ya, katakanlah chatbot yang dari Oracle ataupun dari sisi mobile ya untuk kebutuhan mobility dari user kita ya, seperti itu. Nah, kemudian kedua proses automation. Nah, proses automation ini terkadang kan kita kalau dari traditional GD AdWords itu kan kadangkala kita berbicara ada data entryan yang begitu panjang untuk melakukan suatu transaksi yang sebenarnya kalau kita pikir kita bisa kompres ya. Contohnya, misalkan ada kalau saat kita meng-create item master, kita harus meng-create item brands. Nah, kalau dari company policy secara policy bahwa ini item brands kita bisa default-kan saja. Ya udah, berarti kita bisa meng-embed, bisa membuat suatu orchestration di mana kita bisa meng-create item master, otomatis dia meng-create item branch plan sendiri ya. Jadi nanti akan ditunjukkan orkestratornya dan Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kita tidak berbicara lagi memakai form designer ataupun kita memakai yang namanya business function ataupun memakai table form report writer, itu kita tidak pakai lagi di sini. Kita cukup memakai orchestrator, maka kita bisa mengkompres ya proses life cycle-nya. Kemudian mengeliminate manual step ya. Jadi di sini kalau kita berbicara kita bagaimana sih GD AdWords kalau kita ada menarik data dari non GDE, kemudian kita proses ke GDE. Nah, orchestration juga orchestrator kita juga bisa menjembatani itu ya. Kemudian ya dengan mengurangi manual step berarti kita bisa mereduce human error. Nah, kemudian yang ketiga adalah enterprise integration. Di sini tentu saja kita harus make sure kalau kita berbicara integrasi, kita banyak aplikasi dan terintegrasi, kita harus make sure bahwa apa yang diintegrasikan itu excellence atau sempurna. Ya, jadi dengan menggunakan orchestrator monitor, itu kita bisa meyakinkan bahwa integrasi kita berjalan dengan baik. Kemudian terakhir adalah no code low code ya. Jadi di sini bahwa semakin lama kita akan kompleks kebutuhan dan kita pasti akan membutuhkan kustomisasi untuk kita mengadopsi kebutuhan baru. Nah, di sini kita dengan orchestrator ini ya, digital platformnya, kita lagi trennya adalah kita menggunakan low code ya. Jadi dengan menggunakan orchestrator kita bisa mengimplementasikan low code ya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu butuh kustomisasi dengan biaya yang tinggi ya untuk bisa mengadopsi digital transformasi tersebut. Ya, Oracle yang telah mempergunakan orchestrator ya. Jadi misalkan Glassbeemarks ya. Glassbeemarks di sini mereka menggunakan Oracle GD AdWords kemudian mengintegrasi dengan Oracle Cloud aplikasi ya. Contohnya ini untuk proses CRM-nya, untuk proses content management-nya dan proses automation. Kemudian Stanley ya engineering dia melakukan integrasi ke manufacturing execution system untuk shop floor-nya, untuk work-order-nya dan accounting bot. Kemudian Ledcore ini dia mengintegrasikan dengan mobile yang mempergunakan React Native. Kemudian Car Properties dia mengintegrasikan dengan artificial intelligence ya. Di sini kalau kita tahu bahwa aplikasi-aplikasi AI atau cognitive computing sekarang itu rata-rata sudah berbasis cloud ya, di mana kita harus bisa mengenablekan Oracle GD AdWords kita untuk bisa berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi cloud ya, terutama ya untuk yang artificial intelligence ini. Ya, jadi untuk Car Properties itu dia sudah sukses ya mengintegrasikan GD Orchestrator dengan artificial intelligence. Kemudian untuk Facilio
dia sudah mengintegrasikan dengan construction equipment ya, dengan IoT ya. Kemudian Seminole County ya, dia juga sudah mengintegrasikan untuk automated meter reading ya dengan menggunakan IoT. Kemudian Sydney untuk manufacturing automation, untuk Martin Marietta compliance dengan list account standard. Pen Engineering ini untuk mengautomate path creation ya. Jadi pada saat mereka menggunakan aplikasi pihak ketiga, automatically akan meng-create path integration, path creation di GD AdWords. Kemudian Ford untuk mobile SaaS application. Orchestrator. Nah, kita tahu bahwa Oracle selalu melakukan continuous investasi untuk continuous development-nya. Ya, jadi kita tahu bahwa Orchestrator itu di-develop awalnya dari tahun 2015 dan sampai sekarang sudah sampai di versi 9.2.4 ya, di mana Orchestrator itu sudah dibuat user friendly ya. Jadi lebih user friendly. Artinya kemudian juga sudah mengadopsi berbagai macam kebutuhan untuk digitize ya. Nah, nanti mungkin untuk feature functionnya mungkin akan diterangkan next ya. Jadi di sini kita difasilitasi untuk proses debuggernya, kemudian instalasi dari orkestratornya seperti itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kalau kita misalkan customer GD AdWords itu ingin memakai orkestrator. Nah, kita harus melihat versi daripada tool list kita ya. Jadi kalau kita bicara aplikasi kita 9.2, tool listnya berapa? 9.2.2 atau 2.4. Nah, itu kita akan equalkan dengan orchestrator versinya ya, supaya pada saat kita install, kita pakai itu sudah comply ya, seperti itu. Nah, versi yang terbaru itu adalah versi 9.2.4 di mana membutuhkan minimum technical requirement-nya 9.2.43 tool list-nya. Seperti itu. Ke dalam orkestrator itu sendiri ya. Jadi tadi sudah di brief secara istilah awamnya, yaitu orkestrator itu adalah tools yang didevelop oleh Oracle untuk mengenablekan user dalam melakukan integrasi ataupun mengkompres proses atau mengotomatisasi proses. Ya, jadi kalau bahasa awamnya, kalau dulu kita itu mau integrasi ke aplikasi pihak ketiga, kita harus memakai yang namanya BSSV atau web service atau business function atau kita pakai table conversion atau kita pakai Z-file ya. Nah, dengan orkestrator ini itu semuanya tidak terpakai lagi. Ya, jadi kita hanya bermodalkan bahwa kalau kita mau integrasikan aplikasi pihak ketiga ke GDE, nah di GDE itu memakai form apa? Misalkan kita itu pengen mengintegrasikan, kalau dari web aplikasi akan meng-create purchase request. Nah, kita cukup melakukan mengetahui kalau kita meng-entry purchase request di GDE itu formnya apa. Jadi misalkan P4310 versi PR. Nah, kita akan lakukan, kita record tuh. Jadi artinya kita meng-create yang namanya form services, kemudian kita pakai proses recorder, kita record navigasinya. Jadi pada saat kita pergi ke P4310, kita klik add button, kemudian kita masukkan parameter supplier, parameter lainnya, dan bla-blanya. Nah, dari situ setelah proses recorder itu selesai, maka sudah menjadi yang namanya form services. Nah, dari form services itu nanti akan kita integrasikan dengan aplikasi pihak ketiga dengan berupa dari menggunakan REST API ya. Jadi di sini bahwa technical atau developer itu lebih tidak perlu mengetahui dalam-dalamnya GD AdWords ya. Jadi tidak perlu mengetahui kalau kita mau create PR, pakai business function apa, pakai table apa. Nah, itu kita tidak perlu lagi. Ya, jadi dengan orkestrator kita dimudahkan untuk kita integrasikan dengan pihak ketiga. Ya, jadi kita lihat di sini bahas satu persatu untuk proses automation. Nah, seringkali kan kita tahu bahwa katakanlah kita ada suatu proses yang kita mau kompres. Artinya dulu kita meng-create item master, kemudian kita meng-create item branch plan, kemudian kita create item location, kemudian item cost. Nah, di sini kita itu diberikan proses untuk mengorkestra
form-form yang kita sudah buat. Ya, jadi katakanlah kalau kita meng-create item master, nah kita akan buat form services item brands, form services item location, form services item cost. Nah, dari situ kita akan bisa mengorkestrasikan ya form-form tersebut dalam orkestrator. Nah, dengan demikian pada saat kita create item master, kita otomatis orkestrasinya itu jalan. Jadi otomatis dia meng-create item brands, kemudian dia otomatis meng-create item location, kemudian otomatis dia meng-create item cost. Ya. Jadi ini salah satu contoh in general ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu punya bisnis case sendiri untuk bisa melakukan otomatisasi ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita melakukan otomatisasi itu kan sebenarnya nilai default. Jadi nggak perlu lagi ada transaksi seperti itu. Nah itu kita bisa lakukan proses automation seperti itu. Ya. Kemudian katakanlah kalau Bapak Ibu misalkan punya katakanlah API automation nih, kita mau implement API automation. Ya, jadi pada saat kita dapat dokumen invoice, kemudian kita itu ingin men-scan, kemudian dari scan itu kita sudah mendapat data informasi invoice, item, amount, quantity, kemudian kita lakukan matching ya. Nah, itu juga bisa dilakukan, tapi itu kita harus melibatkan aplikasi pihak ketiga yang menerjemahkan dokumen-dokumen kita ke dalam suatu data JSON. Ya, nanti data JSON itu baru kita tarik dengan orkestrator untuk kita lakukan proses matching seperti itu. Oke, kemudian di sini saya lanjut lagi dengan web aplikasi. Ya, jadi kita itu terkadang kalau kita kan tahu bahwa ada katakanlah B2B web ataupun katakanlah ada commerce mau menghubungkan dengan GD AdWords. Nah, itu jadi kita itu yang perlu adalah tahu bahwa kalau di web aplikasi yang kita develop ataupun yang kita akan integrasikan, itu kita harus tahu web service-nya atau REST API-nya, komunikasinya sejauh mana. Nah, dengan komunikasi itu, maka kita bisa integrasikan dengan GD AdWords. Kemudian mobile application. Ini dulu GD AdWords itu untuk membuat mobilenya itu perlu namanya Mobile Application Framework ya. Kalau Bapak Ibu tahu ada MAF. Nah, di situ jadi kita tidak perlu lagi memakai MAF, tapi kita cukup memakai aplikasi mobile yang kita sudah tahu language-nya. Katakanlah Bapak Ibu tahu Flutter atau tahu React Native, sudah buat aplikasinya, kemudian ingin mengintegrasikan ke GD AdWords. Nah, sekarang ini itu yang penting dari mobile-nya itu kita sudah tahu bahwa dengan mobile ini dia memanggil web service ya yang form request tersebut, form service tersebut di orkestrator apa. Nah, itu sudah bisa berkomunikasi. Nah, itu nanti kita akan demokan ya seperti itu. Kemudian Internet of Things ya. Di sini ya kita tahu bahwa sekarang trennya sudah mau smart manufacturing, artinya di pabrik-pabrik kita akan pasangkan sensor-sensor di mana akan memproduksi sinyal, kemudian sudah mengidentifikasikan kalau itu akan ada WO completion, product finished good completion, ataukah kita di situ sudah ada equipment truck di mana kita tahu bahwa ada indikator misalkan oil leak ataupun vibration. Itu memiliki feature untuk melakukan penangkapan data ya, dari IoT, kemudian diterjemahkan ke dalam transaksi seperti itu. Kemudian untuk Oracle Cloud di sini ya kita tahu bahwa Oracle itu sekarang ini lagi tren mengembangkan aplikasi semuanya dalam bentuk cloud ya, di mana kita bisa memanfaatkan feature seperti Oracle Content Management, Oracle Chatbot, Oracle IoT ya, maupun Oracle Procurement seperti itu. Nah, untuk bisa mengintegrasikan antara GD AdWords dengan Oracle Cloud, itu kita bisa cukup menggunakan orkestrator. Jadi kita tahu bahwa, kayak tadi, setelah proses quotation-nya selesai, kita mau meng-create sales order di GDE. Nah, itu kita tidak perlu lagi memakai developer untuk berbicara, meng-create sales order itu business function-nya apa? Atau meng-create Z-file-nya apa? Kita cukup tahu, form untuk create sales order itu apa? Nah, dengan demikian kita buat form services-nya, kemudian kita integrasikan seperti itu. Kemudian third party application, ya tentu saja sama seperti cloud application. Kemudian collaborative
sheet di sini ya. Jadi tentu saja kadang-kadang kita bekerja dengan data di Excel itu lebih mudah ketimbang di ERP ya. Jadi kita kadang-kadang kita butuh data dari GDE, kita tarik, kemudian kita kalkulasi, setelah kita kalkulasi kemudian kita update lagi ke ke GDE. Nah, di sini kita itu ada fungsi untuk mengintegrasikan dengan Excel ya, seperti itu. Jadi dengan demikian GDE Orchestrator itu meng-powerkan kita, memberikan tools yang cukup powerful untuk melakukan transformasi digital. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk kita udah masuk ke lebih detail teknikalnya ya, di situ bahwa kita ini mengimplementasikan orchestrator, kita harus tahu bahwa kita harus mendevelop yang namanya orchestration. Ya. Jadi orchestration itu adalah services. Ya. Jadi katakanlah kalau kita mau enter work order, nah maka kita butuh form services. Atau kita membutuhkan alert, ya kita harus butuh watchlist services. Ya. Jadi di sini konteksnya kalau dari aplikasi pihak ketiga, itu kalau kita ingin berkomunikasi dengan GDE, maka akan kita harus buat dulu services-servicesnya. Nah, nanti akan berkoneksi dengan yang namanya API, IIS server, ya, Application Interface Server, ya, dengan menggunakan REST API, komunikasinya REST. Nah, nanti akan diterjemahkan untuk transaksi ke dalam GDE application. Nah, untuk versi yang saat ini sekarang 92.4 di sini, itu kita ada Orchestrator Studio ya, gunanya itu untuk sebagai desainer. Jadi kalau kita mau mendesain orkestrasi itu kita akan menggunakan Orchestrator Studio di situ. Arsitektur ya. Jadi seperti biasa yang Bapak Ibu ketahui kalau untuk normal web client itu kan kita selalu membutuhkan yang namanya HTML server, kemudian ada app server, kemudian ada DB server. Nah, untuk kita bisa mengenablekan orkestrator, kita merekomendasikan bahwa ini harus ada terpisah atau dedicated ya. Jadi untuk orkestrator atau berkoneksi dengan multimedia, IoT, mobile, web app, itu kita buat spesifik untuk mereka, yaitu dengan menambahkan IIS server dan HTML server ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisa mengenablekan, mengaktifkan orkestrator, kita membutuhkan IIS server dan HTML server yang dedicated untuk orkestrator tersebut. Ya. Di sini adalah tampilan dari Orchestrator Studio. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu login, Bapak Ibu bisa mendapatkan Bapak Ibu mau create apa form request yang tadi saya ceritakan. Nah, kalau kita mau create purchase request, itu kita akan membuat form request. Ya, jadi kita cukup nanti akan tunjukkan proses recorder, kemudian kita dapat langsung form request servicesnya. Data request di sini kalau kita mau meretrieve data langsung dari GDE database. Ya, jadi katakanlah kalau kita punya Excel, kemudian kita mau retrieve data, itu kita bisa menggunakan data request services. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi membangun ODBC. Yang sekarang ini kan kalau kita memang mau narik data, kita kadang-kala memakai JDBC atau ODBC gitu ya. Jadi di sini kita ada orkestrasi yang kita bisa pakai. Kemudian report, ya tentu saja kalau kita nanti akan membentuk suatu sequence dari orkestrator kita, itu salah satunya setelah kita dapat data, kita keluarkan report, nah maka kita akan ada feature report services. Watchlist di sini ya tentu saja ya kalau Bapak Ibu mau mengintegrasikan watchlist kita dengan mobile ya kita bisa pakai Orchestrator. Kemudian konektor di sini kalau kita katakanlah mau membuat services untuk connect ke non GDE database ya. Jadi kan kalau Bapak Ibu bayangkan kita sudah membuat suatu Orchestrator ya. Kalau Bapak Ibu bayangkan gambarnya ada di sebelah kanan ini, Bapak Ibu sudah bikin suatu sequence proses di mana Bapak Ibu sudah memakai konektor services untuk mengambil data dari non-GDE, kemudian dari data tersebut diproses di GDE, setelah itu Bapak lakukan running report, itu dapat dilakukan. Kemudian yang versi terbaru di sini sudah ada business function request. Ya. Di sini kalau Bapak Ibu misalkan yang lebih teknikal nih, sudah mengetahui, oh kalau kita itu mau lakukan action ini, di form sudah tidak ada. Berarti kita harus masuk ke level business function. Nah, itu sudah disiapkan. Kemudian message di sini kalau kita mau mengirim email ya, mengirim email atau notifikasi itu kita ada message services.
Nah, untuk rules cross reference dan whitelist ini untuk kita gabungkan dengan IoT. Ya, jadi kalau misalkan kita mau konekkan orkestrator kita dengan IoT, nah tentu saja kan kalau IoT itu kan dia mengirim sinyal yang sangat kontinu, sangat banyak. Maka kita harus bikin suatu filter di situ. Ya, jadi kemudian kita harus juga bisa memappingkan bahwa sinyal-sinyal ini artinya apa, sehingga nanti pada saat di GDI bertransaksi seperti apa. Kemudian schedule di sini tentu saja pada saat kita membuat orkestrator, katakanlah kita membuat update exchange rate dari webnya bank secara otomatis daily. Nah, maka kita butuh yang namanya scheduler ya untuk menjalankan orkestrator itu. Ini kita ada orkestrator monitor ya gunanya untuk mengukur melihat performance dari orkestrator. Ada scheduler dan ada import export. Di sini import export di sini bicaranya kalau kita sudah membuat orkestrator, kemudian kita mau save ke dalam suatu file, kemudian kita akan pindahkan ke environment beda, itu kita bisa punya fasilitas seperti itu. Lebih detail lagi, yaitu bagaimana sih kita meng-create form services ya. Jadi kita tahu bahwa tadi dari cerita saya bahwa kalau kita mau create orkestrator, ya kita harus membuat suatu form services. Di mana kita kalau untuk meng-create form services itu, ya kita itu akan istilahnya kita berbicara proses recorder. Nah dari proses recorder itu kita tinggal merekod, kemudian kita tinggal save, otomatis kita sudah mendapatkan form services tersebut. Kemudian form services tersebut bisa kita attach ke grid dari suatu form ya. Jadi dulu kita harus pakai form designer untuk mengattach. Nah, sekarang kita sudah ada yang namanya feature form extended. Dari form extended itu kita bisa mengattach orkestrator. Jadi katakanlah kita meng-create address book, kemudian dia bisa meng-create vendor master otomatis untuk menjalankan orkestratornya, maka kita bisa attach di form extended. Kemudian report ya, jadi yang tadi saya ceritakan kita bisa masukkan report itu sebagai bagian dari orkestrasi kita. Kemudian FTP ya, jadi FTP kalau kita mendapatkan file FTP, kemudian kita mau melakukan setelah dapat kita lakukan sesuatu atau kita men-send FTP ke suatu folder ya, itu bisa dilakukan. Kemudian kita bisa di sini kita bisa data request services, yaitu jadi kita bisa meretrieve data dari GDE database. Kemudian di sini kita juga bisa read atau write ya ke any non GDE database. Kemudian juga bisa meretrieve watchlist di sini. Dan kita juga bisa berinteraksi ya dengan web aplikasi di cloud ya dengan cara meng-call any REST ya. Yang terpenting adalah pola komunikasinya adalah REST. Misalkan untuk mendapatkan delivery status atau mendapatkan weather forecast sebagai berikut. Ini kita ada send message services ya. Di sini kita bisa men-send email ya, dalam kita juga konten dari email tersebut bisa kita attach ya, seperti itu. Nah, kemudian orkestrator ini juga kita bisa panggil ke orkestrasi yang lain ya. Jadi kita bikin bentuk orkestrasi, kemudian kita panggil lagi orkestrasi yang lain, panggil lagi orkestrasi yang lain, seperti itu. Aplikasi ya seperti yang kita ketahui bahwa GD AdWords itu selain mendevelop orkestrator, dia juga mendevelop notifikasi yang bisa memberikan alert ke user ya. Nah, alert-alert itu bisa berupa proaktif, artinya kita kalau inventory sudah level min dikasih notifikasi, atau membuat eksepsi kalau ada journal out of balance, atau action, dibutuhkan action ya. Jadi memberikan notifikasi kalau misalkan kredit sales ordernya kena hold, kemudian informational dan reminder ya. Mereka bisa mengirim dengan menggunakan notifikasi di GDE aplikasi sendiri. Jadi ada fasilitas the bell di sini, atau kita itu lewat email atau lewat SMS. Nah, jadi mungkin ini ilustrasi dari sisi business case ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ini saya cuma ide-ide aja. Ya mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan nanti pulang atau di company Bapak Ibu implementasinya seperti apa. Jadi misalkan saya idenya meng-create item branch otomatis karena setelah meng-create item master, atau meng-create supplier master dari form address book. Atau di sini kebutuhan update informasi pada form secara otomatis, atau membuat notifikasi. Kemudian mungkin untuk integrasi dengan pihak ketiga, mungkin untuk mendapatkan info exchange rate atau payment dari website bank,
atau mendapat info produk dari website e-commerce, ya, atau mendapatkan info produksi dari sensor-sensor IoT, atau mendapatkan invoice dari website dokumen management untuk invoice automation, atau dibutuhkan untuk mengupdate informasi di GDI berdasarkan data Excel spreadsheet, ya. Kemudian kebutuhan mengembangkan mobile aplikasi yang ditulis dalam bahasa programming yang dimengerti oleh Bapak dan Ibu, ya, misalkan aplikasi mobile sales, payment request, inventory, watchlist, dan sebagainya. Oke, jadi akhir kata, ya, jadi saya menyampaikan benefit dari orchestrator ini ada 3, yaitu proses automation, di mana kita bisa mengkompres proses life cycle, mereduce human error, kemudian dari sisi user experience, kita bisa men-streamline traditional user interface, meng-extend to digital experience, kemudian yang ketiga adalah enterprise integration, yaitu deliver end-to-end process excellence across your enterprise. Dengan presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih atas presentasi yang sudah diberikan oleh Pak Herman. Tadi kita lihat kayaknya GDI Orchestrator tuh kayak ular ya, banyak bisanya. Itu tadi bisa integrasi ke web apps atau mobile apps, bahkan cloud pun bisa, terus kemudian bisa integrasi juga ke Excel, bahkan bisa write and read ke GDI juga bisa juga, pakai orchestrator yang lain juga bisa, banyak banget bisanya. Tapi kalau saya boleh simpulin, ada 3 nih kunci utama yang bisa dilakukan oleh GDI AdWords Orchestrator. Yang pertama, mempersingkat dan mengotomatisasi proses. Yang kedua, bisa mensimplify atau menyederhanakan user experience. Oke, mungkin Bapak dan Ibu udah banyak pertanyaan di kepalanya. Bisa langsung disampaikan di kolom Q&A yang ada di sebelah kanan bawah layar Bapak dan Ibu. Oke, dan di akhir sesi ini nanti kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk ke kami, dan jika Bapak dan Ibu mau dilakukan sesi one-on-one lebih lanjut, feel free untuk menghubungi kami di akhir sesi ini. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan mendengarkan demo dari manajer SCM PT Berkahardaya Perkasa, Bapak Hidon Muklisin. Sekilas tentang Bapak Hidon. Pak Hidon sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam metodologi dan pengalaman praktis dalam GD AdWords dan Oracle Business Suite dalam banyak faktor. Fokus industri, yang pertama ada petrokimia, rumah sakit, pertambangan, minyak dan gas, manufaktur, dan distribusi dan juga retail. Dan Bapak Hidon Muklisin juga memiliki pengetahuan dalam melakukan manajemen project cycle, presentasi, negosiasi, pelatihan, dan juga konsultasi. Kepada Bapak Hidon Muklisin, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kami berada di antara Bapak Ibu sekalian, terutama juga teman-teman dari community GDI, sudah asing lagi. Mohon moderator bisa diberikan akses untuk share. Halo. Halo, Noni. Ya, saya nggak bisa share konten. Ya, halo Mbak Rika. Boleh tolong mungkin Mbak dikasih aksesnya ke Pak Hidon? Oke, sambil menunggu akses yang diberikan ke Pak Hidon, saya ingatkan kembali kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa langsung dicantumkan di kolom Q&A yang ada di bawah kanan layar Bapak dan Ibu. Nanti kita akan jawab pertanyaan Bapak dan Ibu di akhir sesi ini. Oke, sepertinya sudah bisa silakan Pak Hidon. Baik, saya akan mulai dengan demo orchestrator. Ini yang mungkin nanti akan memberikan gambaran secara lebih detail dari demo orchestrator tadi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi dari penjelasan Pak Herman bahwa GD AdWords itu memiliki melakukan orchestrator yang mudah. Sebenarnya seberapa mudah sih? Pertanyaan begitu. Jadi disebutkan bahwa misalnya create purchase requisition itu mudah. Bagaimana mudahnya? Nah, kalau kita lihat
kita akan buka satu PO atau satu form namanya Perintah 310 dan ini dipesan sebagai apa namanya sebagai purchase requisition. Nah, saya sebagai user bidon misalnya, saya akan melakukan tadi ada disebutkan tadi udah di sounding bahwa membuat orkestrator itu hanya merecord, jadi less coding, jadi less coding. Seperti ini, saya akan membuat satu purchase requisition. Nah, purchase requisition seperti biasa saya akan masukkan supplier ini yang saya masukkan sebagai purchase requisition yang sangat standar. Jadi tidak dibayangkan nanti yang lebih kompleks jadi kita akan masukkan juga seperti ini misalnya saya masukkan currency dan masukkan item master misalnya. Hidon suaranya nggak stabil, naik terus Hidon. Kalau mikrofonnya. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Apakah sudah lebih jelas? Ya, sudah. Kemudian saya masukkan misalnya unit price-nya sebuah 2.000 misalnya dan adalah prinsip seperti ini, maka kita akan dapatkan satu nomor purchase requisition. Kita akan mendapatkan nomor 56. Nah, recording seperti ini akan sudah direcord oleh orkestrator otomatis dan kita akan membuatkan satu service request namanya misalnya saya masukkan sebagai misalnya entry requisition 7 misalnya. Saya akan berikan description yang sama seperti ini misalnya. Kemudian saya masukkan kontak 55 sebagai customer itu. Nah, saya mendapatkan satu proses report service request sebagai bagian dari orkestrator itu dengan nama entry requisition. Saya akan sekarang masuk sebagai ke orkestrator studio. Karena tadi saya memintanya dalam user itu. Nah, di dalam orkestrator studio ini kita bisa melihat beberapa panel ya, application dan sebagainya dan fungsinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman ya. Nah, kemudian kita masuk ke namanya service request. Di dalam service request ini sebenarnya tidak hanya record form requisition tadi itu aja, record form dari proses P atau program ya. Tapi dia juga bisa melakukan custom, melakukan data request untuk tadi yang Pak Herman sebutkan seperti mengambil data dari data DB, message, connector, dan watchlist dan reporting. Tadi saya mengambil sebagai nama entry ER7 misalnya. Nah, kita dapatkan entry ER7. Seperti ini. Maka kan sudah terrecord ke dalam orkestrator GDI. Nah, kemudian ya langkah selanjutnya saya akan melakukan namanya recording atau membundling si purchase requisition service request ini ke dalam orchestration. Nah, inilah orchestration yang tadi sudah disebutkan dalam bicara sebelumnya bahwa dia bisa melakukan melakukan bundling untuk banyak service request atau mereka misalnya dari bundling untuk orkestrator untuk memanggil orkestrator yang lain. Saya memakai juga seperti ini. Saya akan memakai nama yang sama karena namanya sama. Yang saya tunjukkan ini adalah betapa mudahnya dan betapa less codingnya untuk membuat orkestrator dan koneksi dengan misalnya dengan API service lain. Kita akan membuat service seperti ini. Ya, saya memakai entry 7, saya masukkan tadi. Nah, maka dalam inputan dari service tadi, saya save dulu. Saya akan memakai coding 55. Seperti ini. Ya.
maka yang saya dapatkan dari fetching data, dia akan mendapatkan input, kita akan sebut orchestration akan melakukan mapping, artinya apa? Mapping dari inputan yang ada dalam purchase requisition tadi. Jadi seperti tadi yang saya entry tadi ada misalnya Facebook-nya untuk supplier, branch plan-nya, ship loan dan sebagainya. Ini sudah kita kita pakai. Nah, kemudian kita mapkan inputan tadi itu dengan inputan outputan dari si service request, si registrator. Maka kita akan lakukan seperti ini. Nah, selesai Pak. Sesimpel itu membuat orkestrator. Jadi artinya yang nanti kita akan masukkan ke dalam, baik dia itu kita integrasi services atau Excel dan yang lain, software yang lain itu sudah bisa mengakomodasi dan sudah bisa kita buka dengan melakukan buatan orkestrator seperti ini. Dengan begitu kira-kira Pak, mudahnya membuat orkestrator. Nah, kita akan lanjutkan. Kali ini akan saya tunjukkan juga real life dari yang sudah kita kerjakan. Jadi integrasi yang sudah kita kerjakan dengan marketplace. Jadi ini adalah produk kita untuk untuk mengakomodasi kebutuhan marketplace. Ini kita bangun di web application. Kemudian ada orchestration with mobile application. Yang ini kita bangun dari mobile application untuk kebutuhan kebutuhan payment request. Jadi karyawan bisa melakukan registrasi untuk misalnya expense yang dilakukan untuk dalam perjalanan dinas misalnya, mereka tidak harus melakukan registrasi atau pelaporan expense itu dengan web application. Jadi tidak, mereka kita bawakan di dalam gadget dan mereka bisa entry dimanapun dan kapanpun. Kemudian orchestrator with macro Excel ini adalah aplikasi kita yang kita tanam di dalam Excel yang memungkinkan user yang memiliki external file, flat file, kita entry dan kita masukkan ke dalam sistem GDE, dia bisa melakukan update. Nanti kita lihat, dia bisa melakukan update otomatis ke dalam sistem walaupun mereka hanya memiliki flat file Excel. Ini biasanya yang sering terjadi, yang dialami oleh user ini. Mana sih kalau misalnya saya mengupdate sesuatu, kok selalu melakukan updating kan manggil satu persatu misalnya order misalnya. Nah ini kita bisa lakukan secara otomatis mass updated dengan satu kali klik, dia akan lakukan update Excel ke dalam GD AdWords. Kemudian yang terakhir nanti akan kita lihat bagaimana kemudahan teman-teman kemudahan yang kita provide dengan orchestrator bagi teman-teman misalnya accounting yang biasanya tiap hari mesti harus mengupdate exchange rate. Untuk mengambil exchange rate dari misalnya third party yang lain, misalnya yang kita tunjukkan dari salah satu bank, itu untuk otomatis GDE yang akan melakukan, GDE orchestrator yang akan melakukan update external exchange rate itu ke dalam GDE AdWords exchange rate atau currency rate. Baik, saya akan mulai dengan orchestrator with marketplace untuk yang pertama. Baik, saya memiliki satu aplikasi, ya. Kita sudah bangun satu aplikasi, ya kita sebut sebagai marketplace. Nah, kita akan login, ya. Nah, loginnya pun ini juga melakukan login yang bukan dari benar-benar dari aplikasi, tetapi kita juga melakukannya melalui login dari orchestrator. Kenapa begitu? Karena login yang bisa dibangun seperti ini adalah login yang bisa diatur oleh orchestrator. Jadi artinya orang yang tidak memiliki akses untuk orchestrator tidak bisa melakukan login ke dalam proses aplikasi ini. Jadi kredensialnya itu sudah diatur oleh orchestrator. Yang seperti terlihat di sini kita memiliki contohnya ini adalah
marketplace kita. User bisa melihat-lihat, misalnya seorang user dari departemen IT, saya melihat akan membeli dan lihat-lihat nih apa namanya dari sisi kebutuhannya, misalnya di notebook atau misalnya di printer, gitu ya, kita bisa lihat seperti ini. Contohnya misalnya saya akan membeli namanya Canon printer ya. Dan kita lihat dulu di aplikasi kita lihat di purchase requisition kita. Jadi artinya ini akan saya hubungkan antara marketplace kita dengan purchase requisition. Jadi artinya nanti user itu akan bisa apa namanya melakukan pemilihan barang di cart. Dia milih-milih barang, dia melihat barang-barang, kemudian tidak masukkan ke cart. Ya, kemudian dari cart ini kita langsung otomatis bisa mengentry purchase requisition di GD AdWords. Ya. Jadi kita lihat saat ini di purchase requisition per tanggal 19 ini saya di 1 BR saja, 2 BR ya. Nomor 55 dan nomor 56. Bisa kita tambahkan nanti setelah di cart, setelah kita tambahkan dari sistem marketplace ini, kita akan mendapatkan apakah nanti penambahan dari di cart itu akan menambah juga di position di GD AdWords. Misalnya sekarang saya memilih. Hidon, maaf Hidon, suaranya naik turun nih Don. Tolong perhatikan mikrofonnya. Oke. Thank you. Ada kurang stabil ya Bapak koneksi saya kayaknya. Baik, saya dekatkan lagi. Saya masukkan satu item yang akan saya beli ini ke cart saya. Nah, sistem akan memberitahu bahwa cart sudah terisi seperti ini. Nah, dalam cart ini kita bisa lakukan check out persis seperti kita melakukan belanja online, check out seperti ini. Ya, kemudian dengan kita klik purchase requisition, maka item yang ada di cart tadi itu sudah bisa melakukan entry otomatis di GD AdWords. Jadi mengurangi double entry di dalam. Jadi sini adalah salah satu contoh dari simplify proses, mengurangi entry dari double entry ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di di purchase requisition kita yang tadinya ada 2, ini mestinya kita ya, karena ada sekarang nomor 57. Seperti kita lihat dengan nomor 57. Apakah nomor 57 jadi udah terentry atau terotomatis entry purchase requisition berupa hak. Nah, ini adalah simple salah satu contoh real dari penggunaan orchestrator dalam data transfer secara otomatis dari third party web services ke GD AdWords. Nah, sebenarnya ditempel di sana di mana? Nah, kita akan tempelkan tadi di sini Pak, ini namanya orchestratornya. Jadi ya, ini adalah coding dari salah satu ini light coding saja dari proses purchase requisition tadi. Nah, sebenarnya di dalam GD AdWords itu seperti apa isinya? Kita lihat di dalam orchestrator, namanya entry purchase 4. Entry purchase requisition. Dan screen-nya belum itu. Ya, udah. Ya. Oke. Nah, entry PR4 tadi yang di embed ke dalam codingnya web services tadi, itu sebenarnya isinya seperti ini Pak. Jadi seperti juga yang saya tampilkan tadi, sama dengan yang saya tampilkan tadi di orchestratornya, dia juga membawa input parameter-parameter yang sudah kita tentukan di dalam. Nah,
Jadi artinya apa? Si developer si web application tadi itu hanya tahu bahwa apa yang kita tambahkan dalam GD AdWords itu adalah hanya ini aja. Jadi mereka hanya akan menyimpan dan melempar data sesuai dengan apa yang kita sudah tentukan. Jadi artinya developer itu tidak perlu melakukan pembuatan staging report, staging table, C1 table, CSV file bahkan. Jadi artinya simplify untuk simple coding dan less coding di sana. Oke, Pak Ira, kita mungkin langsung ke straight to the point demo-demonya karena waktunya cukup mepet. Ya. Jadi mungkin kalau dalam detail seperti nanti kita bisa one on one. Jadi mungkin langsung ke demo-demonya aja. Oke. Baik. Oke Pak, terima kasih. Nah ini juga saya ada tunjukkan di web application. Jadi mobile application kita memiliki payment request lah ya. Payment request ini kita saya sudah buka tadi bahwa payment request itu memungkinkan user untuk melakukan payment request di sana. Jadi kita bisa melakukan seperti ini, melakukan entry atau melakukan login. Nah, seperti ini dia sudah otomatis dengan profile-nya dan segala macam itu kita ambil dari GD AdWords. Kita ambil misalnya seperti ini. Nah, listnya akan terlihat yang memang yang dilakukan oleh Hidon sendiri. Tapi kalau misalnya kita juga bisa melakukannya, kalau misalnya user yang lain apakah sama? Tentu tidak, karena mereka melakukan push requisition dengan data yang terpisah. Jadi artinya kita tergantung dari si user yang melakukan entry-an tadi, Pak. Oke. Saya akan buka lagi. Contohnya saya akan sekarang masuk sebagai GDE. Ya. Saya sedikit kasih gambaran dulu Pak Idon. Jadi Bapak Ibu tadi jangan terkecoh dengan yang kata-kata Opus B ya. Kalau ini adalah mobile yang kebetulan kita akan namanya kita develop mobile-nya. Kita coba konekkan ke orkestrator kebetulan namanya Opus B. Kalau tadi marketplace juga kebetulan kita punya ada marketplace Opus B. Jadi kita pakai. Jadi ini beda. Ini kita udah buat mobile. Yang dari mobile ini kita key in, kita nanti langsung konekkan ke GD AdWords. Iya. Seperti ini, kalau misalnya inquiry dari listnya payment request oleh GDE ini tentu berbeda dengan yang tadi Hidon yang buat. Contohnya misalnya sekarang akan buat purchase requisition, payment request melalui user GD AdWords GDE ya, Pak. Seperti ini misalnya. Kalau misalnya kita lihat lagi, saya akan buka satu payment request. Jadi kita akan konekkan dengan payment request ini dengan account payable yang berdokumen type namanya P2, Pak. Oke. Saya akan masukkan tanggalnya sekarang. Saya akan pilih currency sebagai IDR. Ya. Kemudian saya akan masukkan satu coding invoice, ya, kemudian saya masukkan grossnya contoh 9.002, contohnya misalnya. Ini agar membuat aja. Kemudian remarknya adalah meal luar kota misalnya. Kategorinya adalah meal. Kemudian terakhir adalah kita pilih bisnis unit. Nah, seperti ini misalnya. Saya set dia adalah non-taxable. Seperti ini. Oke, saya akan save. Oke, terlihat di sana sukses. Yang pertama adalah kita ingin lihat apakah payment request yang telah saya buat tadi sudah sama dengan yang sudah ada saya entry dari mobile application. Jadi tadi sudah kita lihat nil luar kota, kemudian nilainya unitnya 9,5.
Nah, itu adalah salah satu apa namanya real life untuk yang demo kita aplikasi untuk yang uh, mobile application, ya. Kemudian kita beralih ke satu lagi yang ke orchestrator micro Excel, ya, satu lagi micro Excel. Oke. Kita memiliki satu Excel, saya tunjukkan satu Excel. Nah, kita lihat di sini user itu memiliki Excel seperti ini. Jadi artinya ini manual Excel yang sudah apa namanya sudah mereka miliki. Dan ini ingin mereka lakukan join table dengan work order number yang ada dalam GD AdWords. Kemudian mereka lakukan update. Jadi update-nya adalah date request yang mereka date WO request yang ada dalam work order ini diupdate dengan data master atau data filenya Excel punya user. Ya. Oke. Nah, saya akan lakukan seperti ini. Credential apa namanya user ID-nya pun juga sama. Kita masukkan sebagai GD AdWords, kemudian yang adalah GD AdWords passwordnya. Oke. Dan kita akan get data seperti ini. Nah, dia akan join dalam table ini untuk menggabungkan web number yang tidak dimiliki oleh Excel dari user tadi itu dengan date yang ada dalam Excel mereka. Kalau kita tahu, kita memiliki contoh dalam hal ini adalah data untuk mengupdate namanya work order manufacturer date request. Jadi request date yang seperti ini. Contohnya kita akan mengambil satu contoh misalnya akan kita ambil yang nomor 2, 521012. Kalau misalnya kita lihat 52102, nah, ya dalam order ini kita akan lihat ini adalah request date-nya itu adalah 9 September. Ya. Kita akan berubah bagaimana? Kita mengkonekkan antara yang ada dalam table GDE dengan user table. Key-nya adalah kolom ini. Ya. Key-nya adalah kolom ini. Kita join. Nah, artinya dalam join tadi kita mendapatkan user akan dipermudah. Tidak harus mencari satu persatu WO nomor. Kalau misalnya mereka memiliki key ini tapi WO nomor yang tidak tahu, maka mereka mencarinya lebih susah. Oke. Nah, nanti kita akan lihat apakah nanti di 451012 nomor WO ini akan update request date-nya ke tanggal 19 November. Kita akan proses. Nah, dalam sistem ini apa namanya user sudah diberbantu dengan apakah respons dari server itu sukses atau tidak. Jadi kalau misalnya dia tidak sukses, dia akan kasih tahu dia ada gagal di sini. Coba kita lihat, kita kembali ke nomor 012 ya. Nah, sudah ganti Pak. Jadi artinya apa? Di user sudah mempermudah untuk mengupdate data melalui Excel. Gitu, Pak. Selanjutnya terakhir adalah kita lakukan update. Nah, ini ada biasanya yang tadi saya sebutkan bahwa auto update exchange rate ini dia adalah orkestrator untuk mengupdate exchange rate dari API provider di luar, misalnya bank tertentu ke dalam GD AdWords. Jadi ini untuk mempermudah pekerjaan akunting biasanya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki satu exchange rate namanya P0015A ya. Ini adalah kalau misalnya ya, kita akan update dari IDR ke USD contohnya. Kita akan mengupdate per hari ini, misalnya effective date-nya kita akan ambil tanggal 19 per hari ini. Kita tidak memiliki tanggal 19 Pak. Nah, kita kembali ke namanya ke orkestrator. Ya, ke orkestrator kita ke orkestrator. Nah, ini ada namanya orkestrator kita sebut sebagai GDE org ya, IDR USD. Kalau
Sorry, kita mengambil namanya. Nah, ini ya. GDE Org 55 get USDDR BCA. Saya ambil salah satu BCA ya Pak. Nah, di sini terlihat bahwa yang pertama dilakukan oleh orkestrator itu adalah melakukan koneksi. Koneksi kemana? Koneksi ke API provider yang disediakan oleh GDE Org 55 get USDDR ini ke dalam namanya kita sebut sebagai app exchange rate. Tadi yang form request tadi. Kemudian yang ketiga adalah dia melakukan schedule. Schedule ini untuk apa? Untuk schedule untuk melakukan update harian, ya, update harian dari si mengambil data exchange rate tadi, currency rate tadi. Kalau kita lihat, ya, kita lihat di dalam orkestratornya yang kita akan jalankan ya Pak. Jadi, ya. Aduh. Ya. Ya. Support. Ya. Kita lihat di history. Oke, saya akan update dari IDR ke USD, kemudian dengan konversi ini, ya, saya akan jalankan run. Nah, maka nanti otomatis si currency rate yang dari dari BCA tadi, contohnya adalah BCA, ini kita sudah bisa update dalam GDE. Kamu ketampilin BCA ininya, page-nya. Iya. Ya. Kalau misalnya kita lihat di BCA per hari ini, per tanggal hari ini, ya, 14.175, kita ambil 14.75 sesuai dengan yang ada di BCA rate per hari ini, per tanggal. Baik. Mungkin itu kira-kira yang saya bisa sampaikan dalam demo orkestrator kali ini. Mungkin mungkin secara detail ya Pak. Jadi kalau misalnya mau nanti lebih detail lagi kita bisa one to one untuk membicarakan kebutuhan Bapak sekalian. Baik, sesi saya kembalikan kepada moderator. Silakan Noni untuk dilanjutkan kembali. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Hidon atas demonya. Sangat mudah ya Bapak dan Ibu menggunakan GDE Orchestrator ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya dan jawab. Saat ini sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang paling banyak ini mengenai security-nya. Gimana nih security Orchestrator ini? Noni, mungkin kita langsung kamu mau bacakan atau saya yang bacakan? Oke, boleh Pak Herman. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan. Oke, jadi saya jawab satu persatu dulu ya. Jadi untuk kebutuhan orkestrator, apakah ada minimum requirement hardware? Ya, jadi di sini kalau kita tadi lihat bahwa kalau kita itu ingin mengimplementasikan orkestrator, kita membutuhkan yang namanya AIS server, ya, Application Integration Services Server, dan HTML server, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu HTML server mungkin sudah terbiasa ya dengan web servernya GD AdWords. Nah, jadi kita tinggal tambahkan lagi AIS server, ya. Nah, kemudian untuk speknya bagaimana? Nah, itu mungkin kita samakan saja dengan web server yang Bapak Ibu pakai sekarang ini. Ya, tentu saja kita kalau berbicara AIS atau web server,
itu kita tergantung dari volume user yang akan melakukan transaksi di server tersebut. Jadi semakin banyak kebutuhan user untuk bertransaksi, maka resource yang dibutuhkan, hardware yang dibutuhkan itu semakin banyak. Nah, kalau untuk minimum requirements-nya, itu biasa sih kita setting untuk yang AES server itu minimal ada 4 core CPU, kemudian 4 gig RAM, kemudian 300 gig untuk storage ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada limitasi untuk hardware operating system-nya ya? Jadi di sini kalau berbicara operating system, kita mengikuti saja yang Bapak Ibu sudah miliki, artinya di web server. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki Windows, Windows platform, ya kita install IIS server juga di Windows platform. Atau Bapak Ibu memiliki Linux, ya kita juga akan install di Linux. Ya, Linux itu bisa berupa Oracle Linux ataupun Red Hat Linux, ya seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan ini agak kurang berhubungan, tapi coba saya jawab ya. Jadi ada pertanyaan, service IaaS Oracle apa yang di-provide ketika mendeploy JDE Enterprise di Oracle Cloud ya. Jadi seperti ini Pak. Jadi kalau Bapak punya JDE sudah dalam virtualisasi, itu kita tinggal membeli Oracle IaaS ya, Oracle Virtual Machine ya. Jadi kita tinggal memindahkan image dari Oracle virtualisasi on-premise kita, pindahkan ke Oracle OVM di IaaS. Tapi kalau kita misalkan JDE kita on-premise ya, artinya terinstall tidak di atas virtualisasi, maka kita harus lakukan instalasi lagi. Jadi kita beli OVM di IaaS, kemudian kita lakukan instalasi lagi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saya bekerja di bidang properti, mau tanya apakah tools ini juga bisa berinteraksi dengan sosial media? Saya mau improve untuk sales secara digital. Nah, jadi konsepnya kita di sini adalah selama aplikasi pihak ketiga itu bisa berbicara, berkomunikasi ya dengan menggunakan REST API, itu kita bisa lakukan. Ya, jadi sepanjang komunikasi dengan REST API itu no issue. Ya, kecuali mereka tidak bisa mensupport komunikasi dengan REST API, maka kita tidak bisa berkomunikasi di situ. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana security-nya apabila kita mengotomatisasi proses ke arah digital transformasi? Nah, kita lihat tadi dari demo yang dilakukan bahwa sebenarnya yang nanti akan kita integrasikan dengan pihak ketiga itu berbicaranya pihak ketiga dengan yang namanya AIS server ya. Jadi AIS server itu sebenarnya bagian dari HTML server ya. Jadi dengan demikian kalau berbicara security ya mungkin kita dari sisi web servernya kita tambahkan HTTPS. Kemudian untuk masalah transaksi ke JD AdWords itu kita selalu kalau dilihat dari demo tadi, itu kalau kita mau berintegrasi, itu kita selalu memasukkan user ID dan passwordnya JDE. Ya. Jadi dengan demikian security-nya sudah mengikuti aplikasi JDE. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan bagaimana nih kalau ada orang masuk ke aplikasi pihak ketiga, kemudian langsung tekan tombol integrasi. Nah itu belum bisa, karena dia harus ada validasi dari user ID yang sudah di setup di JDE seperti itu. Atau kalau misalkan kita sudah percaya, sudah trusted connection, ya kita bisa memasukkan user ID dan password dalam proses encryption ya. Jadi kita tinggal pencet button dia langsung bertransaksi seperti itu. Ya, jadi kemudian pertanyaannya lagi, apakah JDE yang sudah ada perlu di-upgrade untuk bisa menggunakan orkestrator atau JDE orkestrator ini merupakan aplikasi yang terpisah dari ERP JDE? Oke, jadi saya jawab bahwa orkestrator ini merupakan kita install di namanya AIS server. Untuk versi terbaru dia menggunakan AIS server. Jadi Bapak harus menambahkan satu server baru lagi yang namanya AIS server. Man, ya. boleh ditunjukkan? Nah, itunya Mas, slide-nya ada yang mana tadi? Iya.
Kalau ada baiknya gampang dilihat. Sulit. Moderator bisa kasih akses share. Ya, sambil nunggu. Jadi Bapak Ibu ya, tadi kan contoh 4 yang diberikan oleh Hidon, itu ya, sambil menunggu ya. Oh, ini sudah. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita kan kalau normalnya kita punya DB server, app server, dan HTML server. Nah, untuk kita bisa mengimplementasikan orkestrator, kita merekomendasikan Bapak dan Ibu harus memiliki HTML terpisah dari web client user dan IIS server ya. Jadi untuk kita bisa menginstal orkestrator, kita butuh IIS server ya. Kemudian setelah kita jadikan orkestrator tersebut, itu kita mau koneksikan ke multimedia, IoT atau mobile atau web app, itu dia berkomunikasi lewat IIS server di sini ya, seperti itu. Terus saya kembali ke pertanyaannya. Apakah JD yang sudah ada perlu di-upgrade untuk bisa mempergunakan orkestrator? Nah, ini balik lagi seperti yang tadi saya kemukakan, lihat tool list yang ada ya. Jadi kita melihat JD AdWords kita, tool listnya berapa, versi berapa. Kemudian baru kita sertifikasikan dengan orkestrator studio versi berapa ya. Tapi sebenarnya yang kita rekomendasikan gini. Jadi karena perkembangan orkestrator yang saat ini, yang versi terbaru ini sangat banyak feature functionnya ya. Jadi kita sih sebenarnya merekomendasikan Bapak melakukan upgrade technical upgrade untuk tool listnya saja. Ya, jadi tidak mengupgrade aplikasinya, tapi mengupgrade tool listnya ke 9.2.4 sehingga Bapak bisa mendapatkan orkestrator yang versi 92.4 ya. Jadi di sini kalau Bapak lihat versi 92.4 itu banyak sekali. Dari sisi tampilan orkestrator studionya aja sudah berbeda, sudah berubah. Itu lebih user friendly ya. Kemudian dilengkapi dengan orchestration debugger ya. Jadi kalau Bapak ada stuck di tengah gitu ya orkestrasinya, Bapak bisa mendebug ya. Kenapa problemnya? Kemudian ada business function services. Nah, di sini business function services di sini lebih ke arah kalau kita mau kalau di form sudah tidak ada, tapi kita tahu business function yang kita bisa pakai servicesnya, maka kita bisa call business function services tersebut. Kemudian di sini yang terbaru lagi ada grid level form extension ya. Jadi yang tadi yang saya bicara bahwa kalau kita itu mau mengkompres proses yang banyak ya, banyak step di dalam entrian JD AdWords, itu kan kita mau attach nih. Kalau katakanlah kalau kita punya form, kita habis create item master, kemudian kita mau create item branch otomatis lewat orchestration. Nah, maka kita bisa menggunakan form extension untuk kita attach. Jadi katakanlah kan kalau saya bicara agak lebih teknikal di sini, kalau kita klik button itu kan ada event role, button klik sama post button klik. Nah, kita bisa ada tampilan di situ post button klik yang kita bisa attach ke orkestrator tersebut. Jadi kita tidak perlu sampai ke OMW, ke form designer untuk mengattach orkestrator. Tapi kita cukup menggunakan orkestrator, kita attach ya dengan menggunakan form extended. Ya, jadi makanya kita itu menyarankan kalau bisa kita upgrade-kan dulu tool list-nya ke 9.2.4. Setelah itu baru kita install orkestrator studio yang terbaru seperti itu. Oke, kemudian di sini pertanyaan lagi, orchestration lebih mirip dengan middleware. Apakah integration real time atau scheduler? Ya, jadi saya jawab dulu. Jadi orchestration ini bukan middleware ya. Jadi Bapak Ibu tolong dipahami bahwa orchestration ini adalah kita mengorkestrasikan ya services yang ada ya. Nah, untuk supaya kita itu dipermudah berinteraksi dengan JD AdWords, maka dibuatlah orkestrator tersebut ya. Jadi orkestrator ini apakah bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan aplikasi
misalkan Bapak punya aplikasi lain gitu ya, aplikasi misalkan Microsoft digabungkan dengan aplikasi SAP dengan orkestrator, itu tidak apa istilahnya Bapak sebenarnya kita tidak bisa berfungsi seperti itu ya. Jadi fungsi kita itu lebih mengarah untuk bisa memudahkan aplikasi GD AdWords untuk berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi di luar sana seperti itu. Kemudian integrasinya apakah real time atau scheduler? Ya, balik lagi kita bisa menggunakan scheduler ya, pakai schedule dengan schedulernya orkestrator, atau kita bisa real time. Artinya kita bisa memasukkan orchestration kita ke dalam pada saat kita bicara form extended. Jadi tadi tampilan saya ini yang tadi seperti ini tadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kan tampilan web nih, ya. Jadi kita punya feature yang namanya form extended. Jadi form extended ini pada saat Bapak itu mengklik address number grid ini, itu kan ada kalau misalkan kita di technical ya, ada kita klik atau post klik gitu ya. Nah nanti kita bisa attach orkestrator kita ke event lure tersebut, ya. Dengan demikian, pada saat kita klik address number ini, maka dia akan mengeksekusi orchestration yang kita sudah set up. Apakah kita klik dia langsung running report, atau klik dia sudah langsung meng-create vendor master, seperti itu. Oke. Kemudian seperti contoh create item master dengan orkestrator bisa langsung create item branch juga. Ini orkestrator akan translate ke JDEC file atau JDE BSSV. Nah, jadi di sini kan tadi sudah didemokan bahwa kita kalau menggunakan orkestrator kita sudah tidak memakai lagi yang namanya Z1 atau BSSV ya. Jadi semuanya itu kita buat dengan menggunakan services, orchestration services ya. Tadi yang sudah ditunjukkan dengan proses recorder, kalau kita meng-entry item branch, kita record dulu prosesnya. Nah, kemudian setelah kita record, udah jadi services tuh, form services. Yang nanti kita akan attach ke pada saat klik button item master, setelah selesai, dia langsung meng-create item branch. Ya, dia menjalankan orchestration form service untuk meng-create item master. Ya, jadi kita tidak perlu lagi yang namanya Z1, tidak perlu lagi yang namanya BSSV. Kemudian, apakah strategi yang bisa kita lakukan jika kita ingin menggunakan orkestrator ini dan diintegrasikan ke sistem yang sudah ada, tapi biaya lisensi yang seminimal mungkin? Ya, jadi gini, kalau kita berbicara orkestrator, itu merupakan komponen dari Oracle Technology Foundation ya. Jadi secara lisensi itu kita sudah masuk ke dalam lisensi Oracle Technology Foundation ya. Jadi dia tidak ada license yang terpisah. Kemudian pertanyaannya lagi, seberapa tinggi keamanan orkestrator saat pengiriman data antar sistem ya. Jadi balik lagi, kalau Bapak Ibu lihat bahwa orkestrator itu adalah suatu desainer ya. Nah, untuk supaya yang services yang kita sudah buat ini berkomunikasi dengan pihak ketiga atau berkomunikasi dengan FTP atau FTP, itu kita mengandalkan security yang lewat web servernya atau AIS servernya. Jadi biasanya kita tambahkan HTTPS, kemudian nanti kita masukkan user ID dan password sesuai dengan login di GD AdWords yang kita sudah set up gitu. Ya, terkait dengan security orchestrator itu sendiri gimana? Nah, itu sudah di-manage di security workbench ya. Jadi, memanage security orchestrator itu semua bisa dilakukan lewat security workbench. Yang kalau Bapak Ibu pengguna GDE mungkin sudah tahu yang namanya security workbench ya. Kemudian, apakah orchestrator itu bisa menggantikan JDBC atau DBC? Iya, bisa. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil data dari non-GDE database, kemudian Bapak ingin olah, kemudian masukkan ke transaksi ke GDE, itu bisa. Kemudian berapa maksimal ukuran data yang dikirim via orkestrator? Nah, ini balik lagi.
kalau kita itu, kan sebenarnya GD AdWords itu ada dua kalau kita bicara integrasi secara online, yaitu dengan menggunakan IIS server atau menggunakan BSSV server. Nah, kalau biasanya, kalau untuk menggunakan IIS server itu untuk jumlah record yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu heavy, ya artinya mungkin 5.000 record lah. Itu masih bisa menggunakan orkestrator IIS server. Nah, tapi kalau udah di atas 5.000, ya, itu kita sarankan udah jangan menggunakan IIS server gitu ya, harus menggunakan yang namanya BSSV server seperti itu. Kemudian berapa harga lisensi? Ya tadi saya sudah jawab bahwa orkestrator itu sudah dibundle lewat license Oracle Technology Foundation. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat berapa harganya, Bapak Ibu bisa browsing ke websitenya Oracle. Kemudian success factor untuk implementasi GDE, ya tentu saja kalau yang namanya key success factor banyak ya. Jadi apakah itu sistemnya, apakah itu prosesnya, apakah itu komitmen manajemennya, atau itu orangnya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya lagi, tadi saya melihat demo GDE Orchestrator bisa recording, apakah itu seperti RPA? Sebenarnya kalau kita berbicara RPA atau seperti kayak misalkan UiPath ya, itu sebenarnya mirip ya. Tapi mungkin feature functionnya kita kalau namanya RPA atau UiPath kan tidak mungkin dia bisa memanggil apa form-form yang ada di GDE gitu. Kalau misalkan mereka memanggil form yang ada di GDE itu ada di front end. Jadi pada saat kita berbicara mau entry item master, kita harus buka Excel dulu, kemudian kita buka GDE-nya, kemudian kita lakukan RPA tersebut. Nah, kalau dengan menggunakan orkestrator, itu dia punya apa emulatornya itu berada di back end. Ya, jadi kita buka Excel yang tadi sudah didemokan, kita login, kemudian kita update, itu udah langsung dia otomatis dia melakukan updating entryan di form-form GDE ya. Jadi kalau orkestrator itu lebih bersifat back end proses ketimbang dari RPA itu sendiri. Kemudian kalau menggunakan services, apakah ini juga akan men-trigger RTS trust-nya? Ya bisa kalau Bapak bisa menggunakan orkestrator tersebut. Kemudian apakah GDE punya aplikasi mobile native bukan custom build seperti demo tadi? Iya, ada Pak. Jadi kalau Bapak browsing di Play Store ya, itu banyak sekali Bapak pakai key GDE AdWords, itu banyak sekali mereka sudah mendevelop ya mobile yang native dan sudah standar ya. Jadi untuk mereka pembuatannya mereka menggunakan yang namanya Oracle MAF, Mobile Application Framework, dengan berbasis JDeveloper ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat download aja dari Play Store, Bapak Ibu bisa mempergunakannya. Selama Bapak Ibu punya yang namanya AIS server ya. Jadi untuk bisa Bapak Ibu itu mempergunakan mobile application-nya GDE yang ada di Play Store, itu Bapak dan Ibu harus menginstall AIS server dan dikonekkan ke HTML server. Ya, kalau bisa sudah terpasang, itu otomatis dia sudah berjalan. Ya, jadi nggak usah perlu ada konfigurasi macam-macam seperti itu. Oke, saya rasa cukup pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini senang sekali ya Pak ya, Bapak Ibu. Ini dari tadi saya lihat partisipannya nongkrong terus, nggak ada yang keluar. Baru kali ini saya ada acara yang ini bagus sekali, sampai pertanyaan begitu banyak. Nanti mungkin saya bisa usulkan Bapak Ibu, saya bikin topik lain yang lebih menarik lagi dari orkestrator yang berhubungan GDE. Bapak Ibu tolong ya. Kalau memang ini bermanfaat, bisa memberikan benefit buat Bapak Ibu, terutama pemakai GDE yang sudah berjalan sekarang. Oke, saya kembalikan ke tempatnya Noni. Oke, terima kasih dan Pak Herman. Oke, ini selanjutnya kita akan mengisi feedback form. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung scan di sini, kalau bisa kelihatan. Ada di layar saya, di background-nya. Bisa di-scan, atau bisa langsung diklik aja di link ada di chat yang sudah dikirimkan oleh tim marketing kita. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu mengisi feedback form, kita akan membagikan lucky draw. Jadi bagi para Bapak dan Ibu yang sudah
memasukkan email bisnis dan mengikuti event ini dari awal sampai akhir akan mendapatkan, bagi yang beruntung ya, akan mendapatkan saldo OVO ataupun GoPay sebesar Rp300.000 untuk pemenang beruntung pertama dan Rp250.000 untuk pemenang beruntung kedua dan Rp200.000 untuk pemenang ketiga. Syaratnya yang tadi saya sebutkan, pastikan email yang tadi Bapak dan Ibu masukkan adalah email bisnis dan mengikuti sesi ini dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga, pastikan nomor yang tadi diregistrasi terhubung dengan aplikasi Gojek ataupun OVO. Oke, dan untuk pengisi feedback form, kami akan membagikan saldo OVO ataupun GoPay juga sebesar Rp50.000. Dan syaratnya juga sama, pastikan email yang tadi diregistrasi adalah email bisnis Bapak dan Ibu dan juga mengikuti sesi dari awal sampai akhir. Dan pastikan tadi nomornya juga terintegrasi dengan aplikasi OVO ataupun GoPay ya. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu mengisi feedback form, kita akan membagikan lucky draw yang akan dipimpin oleh Mbak Rika selaku marketing kami. Silakan Mbak Rika. Oke, sambil menunggu Mbak Rika, mungkin kalau tadi ada yang pertanyaan belum terjawab, kita akan mengadakan sesi lanjutan lagi. Jadi bisa one on one, Bapak dan Ibu bisa langsung hubungi kami. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi one on one setelah webinar ini. Ya, Mbak Rika sudah nih. Oke, untuk lucky draw ini ada 3 hadiah. Untuk hadiah pertama, voucher OVO GoPay sebesar Rp300.000. Hadiah kedua, voucher OVO atau GoPay sebesar Rp250.000. Hadiah ketiga, voucher OVO atau GoPay sebesar Rp200.000. Lucky draw ini diundi dan langsung akan keluar 3 nama yang menjadi pemenang. Di layar belum tampil. Apa sudah terlihat di layar untuk hadiahnya? Belum. Belum, Mbak. Masih folder. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah, Mbak. Baik, kita mulai untuk pengundian lucky draw ini. Hasilnya nanti akan keluar 3 orang pemenang untuk masing-masing pemenangnya. Saya mulai. Oke, stop. Wah, Pak Albert nih, saya tahu Pak Albert. Wah, selamat nih untuk ketiga pemenang ya. Yang pertama, Bapak Albert Wright akan memenangkan voucher OVO ataupun GoPay sebesar Rp300.000 dan Bapak Gani Meda mendapatkan voucher OVO ataupun GoPay Rp250.000 dan Bapak Warisman sebesar Rp200.000. Oke, selamat kepada para pemenang yang beruntung. Kami akan verifikasi datanya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Akan memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja dan kami akan mengirimkan saldo OVO ataupun GoPay ke nomor yang sudah masuk ke kami. Oke, jika Bapak dan Ibu tertarik, sekali lagi kami ingatkan, kalau mau melakukan sesi one on one, bisa langsung ke hubungi kami. Sebentar, Mbak Rika boleh tolong share mungkin bumper untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, ini nomor yang bisa dihubungi Bapak dan Ibu kalau misalnya mau
Melakukan sesi lanjutan one-on-one bisa menghubungi Ibu Lydia Wahyudi di nomor telepon yang tertera atau Bapak Haris Kristanto atau Pak Denny ataupun saya Aryani Timorason. Dan jangan lupa juga follow our social media, ada LinkedIn, Facebook, YouTube di BRK Hardaya Perkasa, dan webinar ini pun sudah direkord dan bisa disaksikan ulang di channel YouTube kita di BRK Hardaya Perkasa. Oke, akhir kata, mungkin Pak Terang mau menyampaikan 1-2 patah kata, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, senang sekali ketemu dengan komunitas GD Edward ya. Jadi tadi seperti saya katakan, nanti kita buatin lagi acara ini kalau Mama berkenan, kita pilihin topik yang menarik ya. Nanti mohon Bapak dan Ibu join kembali. Saya rasa itu aja. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Selamat siang. Ya, selamat siang.
Oke, 11.50 room akan di closing dan link feedback form juga akan di closing. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi feedback form, tolong segera diisi karena 11.50 akan di closing. Terima kasih.